Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Nursinta Erdamani. Pada sesi ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan pembahasan mata kuliah digital marketing. Hari ini saya akan membahas mengapa influencer bukan lagi sekadar tren, melainkan aktor kunci dalam keberhasilan strategi pemasaran digital saat ini. Dunia digital kita meledak. Orang Indonesia rata-rata menghabiskan hampir 9 jam sehari di internet. Dengan 88% penetrasi media sosial, perilaku belanja konsumen ini kini berpindah sepenuhnya ke genggaman layar ponsel. Apa itu influencer dan influencer marketing? Singkatnya, ini adalah strategi kolaborasi untuk membangun kesadaran merek dan kepercayaan. Tujuannya jelas, yaitu untuk mempengaruhi keputusan beli melalui sosok yang dianggap kredibel oleh audiens. Peran influencer di customer journey. Influencer hadir di setiap tahap perjalanan konsumen, mulai dari membuat konsumen tahu atau awareness, mempertimbangkan lewat review atau consideration, hingga akhirnya membeli melalui live shopping atau kode promo. Kita lihat dari data global, secara bisnis ini sangat menguntungkan. Rata-rata brand diinvestasikan. Bahkan mikro-influencer di Asia memberikan ROI 11 kali lebih tinggi dibandingkan iklan tradisional. Pasar global diproyeksikan mencapai 22 miliar dolar pada tahun 2025. Faktanya untuk di Indonesia sendiri, keputusan pembelian ini pengaruhnya sangat nyata. Survei membuktikan 49% keputusan beli tergantung pada rekomendasi influencer. Strategi paling ampuh saat ini adalah live shopping karena mampu menghasilkan interaksi yang instan. Untuk meningkatkan brand awareness atau citra merek, kita bisa lihat pada contoh studi kasus berikut ini. Kita bisa lihat kesuksesan dari Scarlett Whitening atau Erigo. Mereka membuktikan bahwa penggunaan influencer secara konsisten mampu melambungkan nama brand lokal hingga mendominasi pasar Gen Z. Dalam hal membangun kepercayaan dan nilai produk, kepercayaan itu adalah mata uang digital. Konsumen lebih percaya review jujur dari sosok yang mereka ikuti daripada iklan formal. Ini sangat krusial untuk produk sensitif seperti kosmetik atau makanan. Contohnya bisa kita lihat adalah fashion muslim, Rabbani contohnya. Influencer ini membangun kredibilitas nilai-nilai syar'i. Kemudian untuk contoh F&B sendiri ada Roti John Surabaya. Hal ini bisa dilihat dari kualitas produk dan influencer yang meningkatkan kepuasan konsumen. Satu lagi ada produk Mako, yaitu kepercayaan konsumen memediasi hubungan influencer dengan keputusan beli. Untuk mendorong minat dan keputusan pembelian, dapat dilakukan dengan konten-konten seperti unboxing dan tutorial. Hal ini meningkatkan nilai produk di mata konsumen. Bisa kita lihat pada contoh kasus brand Glad to Glow. Pengaruh influencer di TikTok bahkan lebih kuat dibandingkan citra merek itu sendiri. Influencer berpengaruh lebih besar dengan memberikan simulasi pengalaman sebelum konsumen membeli. Mengapa influencer sangat efektif dan mengapa berhasil? Hal ini dikarenakan efek word of mouth dari influencer. Artinya apa? Influencer bertindak sebagai teman yang memberi saran, bukan sales atau iklan perusahaan. Ini mengatasi kebosanan audiens terhadap iklan konvensional sehingga akhirnya sering dilewati atau biasa kita sebut sebagai skip. Dari sini mereka atau influencer ini memberikan konten otentik, mereka memberikan review jujur atau demo in action sehingga mengurangi rasa skeptis. Hal ini memberikan audiens menjadi lebih percaya. Kemampuan ini sangat spesifik karena memberikan pendapat-pendapat atau komentar-komentar yang diharapkan oleh audiens.
Strategi praktis memanfaatkan influencer. Strateginya adalah jangan hanya lihat jumlah follower. Pilih yang punya kesesuaian nilai dengan brand kita. Makro influencer seringkali lebih baik untuk konversi karena pengikut mereka lebih setia. Hal ini memunculkan hubungan jangka panjang di mana mereka lebih memiliki kredibilitas dibandingkan hanya influencer yang hanya satu kali posting mengenai produk tersebut. Dalam hal mengukur kinerja, kita bisa lihat dari KPI dan ROI. Kinerja ini harus terukur. Gunakan rumus ROI yang jelas, serta pantau KPI seperti jumlah klik, interaksi, hingga konversi penjualan nyata melalui kode unik atau tautan afiliasi. Hal ini bisa membantu kita untuk memantau pertumbuhan brand dalam berupa mention dan sentimen positif konsumen. Sekarang mari kita bahas studi kasus dari Shopee, Glow dan juga Wardah. Untuk Shopee sendiri, data menunjukkan live shopping di Shopee memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap pembelian. Live shopping di Shopee menjelaskan 72,3% variasi keputusan beli. Untuk Glow sendiri, menunjukkan bahwa kekuatan influencer di TikTok melebihi kekuatan brand image. Nah, sementara Wardah sukses masuk ke komunitas spesifik, yaitu kosmetik halal melalui program Youth Ambassador. Mereka membangun kedekatan emosional di era digital ini. Implikasi untuk pemasaran digital. Yang pertama, influencer harus menjadi bagian strategi terintegrasi, bukan sebagai pelengkap. Kemudian, gunakan data untuk meminimalisir risiko pemilihan. Ketiga, optimalkan format video pendek dan social comment seperti pada platform TikTok dan juga Shopee. Influencer tidak boleh berjalan sendirian. Strategi ini harus menyatu dengan iklan berbayar dan konten kreatif lainnya untuk menciptakan ekosistem pemasaran yang utuh. Kesimpulan. Pertama, influencer adalah penghubung krusial antara brand dan konsumen digital Indonesia. Yang kedua, mampu meningkatkan funnel pemasaran secara menyeluruh, yaitu dengan meningkatkan awareness, kemudian pada akhirnya nanti akan meningkatkan loyalty. Yang ketiga, ROI yang tinggi, membuktikan efisiensi biaya dibandingkan iklan konvensional. Keempat, kunci utamanya adalah relevansi, kredibilitas, dan konten yang autentik. Sebagai penutup, di era digital ini, influencer adalah jembatan kepercayaan. Jika dikelola secara strategis dengan data yang tepat, mereka adalah aset terkuat untuk meningkatkan loyalitas dan penjualan. Sampai sini presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.